kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Mega Nurlaili Nuria, NIM 036. Di sini saya dan kelompok saya akan membahas tentang rapat bisnis. Rapat bisnis merupakan pertemuan antara dua orang atau lebih di suatu tempat, baik itu di dalam maupun di luar perusahaan, yang membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Rapat bisnis yang diadakan di dalam perusahaan umumnya membahas hal-hal yang bersifat rutin seperti penjualan harian atau mingguan, atau membahas tentang pendistribusian ke daerah lain. Sedangkan apabila pertemuan yang diselenggarakan oleh pimpinan perusahaan mencakup hal-hal yang bersifat khusus atau bersifat resmi dengan jumlah orang yang cukup banyak, rapat ini dapat diselenggarakan di luar perusahaan seperti di hotel. Misalnya membahas tentang visi dan misi perusahaan yang baru, perluasan pemasaran, atau merencanakan akuisisi terhadap perusahaan lain. Dengan kata lain, pemilihan tempat dari rapat ini baik di dalam maupun di luar perusahaan itu tergantung atau berdasarkan dengan urgensi atau tingkat kepentingan, jumlah peserta, dan faktor ketersediaan finansial atau dana pendukungnya. Kemudian ada perbedaan antara rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Nah, salah satu faktor yang membedakan antara rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi diselenggarakannya pertemuan. Rapat bisnis tentu saja berorientasi atau tujuannya itu adalah bisnis, berbicara tentang bisnis dan bagaimana suatu perusahaan mendapatkan keuntungan atau laba. Serta rapat bisnis ini biasanya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Magdania Zulkarnain, NIM 2018-2150. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya yang mengenai rapat non-bisnis. Nah, faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuannya yang berorientasi pada penyelenggaraan sebuah pertemuan. Nah, rapat bisnis tujuannya itu untuk bisnis, sementara rapat non bisnis orientasi akhirnya atau tujuannya yaitu untuk menyelenggarakan orientasi pada hal yang tidak berkaitan dengan bisnis, misalnya untuk tujuan sosial kemasyarakatan atau peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Dan jika dilihat dari sisi formalitasnya, rapat non bisnis sifatnya adalah formal dan tidak formal. Selain itu, tujuan dari rapat bisnis yaitu sebagai media untuk berbagi informasi, lalu sebagai media untuk penjajakan ide atau gagasan, atau bisa dibilang brainstorming. Lalu yang ketiga bisa juga sebagai evaluasi ide atau gagasan. Yang keempat bisa digunakan sebagai pengambilan keputusan. Yang kelima bisa digunakan sebagai untuk membuat sebuah dokumen. Yang terakhir bisa memotivasi peserta yang mengikuti rapat bisnis. Dalam penyelenggaraan rapat bisnis tidak selalu menyangkut pada 6 poin tersebut, namun bisa saja menyangkut pada hal lain seperti sebuah rapat bisnis yang dimaksudkan untuk menginformasikan saja sesuatu kepada para peserta yang hadir, atau melakukan penjajakan ide, mengevaluasi ide yang ada, dan akhirnya untuk mengambil sebuah keputusan bagi sebuah perusahaan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Saya Atal Linda Insyira dengan NIM 2018-210269 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai jenis-jenis rapat bisnis. Menurut Oliver, rapat bisnis dibagi menjadi 5 kelompok. Yang pertama yaitu pengarahan atau briefing. Briefing sering disebut juga sebagai rapat pengarahan atau direct atau instruct meeting. Di dalam rapat ini cenderung hanya untuk menyampaikan informasi atau memberikan arahan perintah kepada karyawan untuk menyelesaikan suatu tugas. Nah, tujuan dari rapat ini yaitu untuk mengingatkan kembali kepada karyawan tentang peran dan juga tanggung jawabnya, dan juga untuk tetap menjaga dan meningkatkan performa kinerjanya untuk perusahaan. Pada beberapa perusahaan, rapat briefing ini dilakukan secara rutin, tetapi juga ada perusahaan yang hanya melakukan rapat bisnis ini secara insidental. Artinya, rapat briefing ini dilakukan hanya jika memang diperlukan, jadi tidak menentu.
Yang selanjutnya yaitu rapat konsultasi. Rapat konsultasi disebut juga sebagai rapat untuk berbagi informasi atau sharing information kepada pihak lain. Rapat ini tujuannya untuk menyelesaikan atau membantu peserta bisnis untuk menyelesaikan masalah yang ada di dalam perusahaan. Dengan kata lain, di dalam rapat ini terjadi sebuah proses untuk memberi, menerima, mendengarkan ide gagasan dari pihak lain dan juga mendengarkan mengenai pandangan dan juga keluhan dari pihak lain. Yang selanjutnya yaitu rapat komite. Rapat komite merupakan suatu bentuk pertemuan sekelompok orang-orang yang memiliki pekerjaan atau latar belakang yang berbeda-beda untuk memutuskan suatu masalah tertentu. Kelompok yang ada di dalam rapat ini adalah mereka orang-orang yang memiliki otoritas, kompromi, dan juga resolusi. Maka dari itu, pada rapat ini sering terjadinya perdebatan yang cukup panjang dan menemui jalan yang buntu. Pada akhirnya, proses pengambilan keputusan pada rapat ini dilakukan dengan cara voting. Yang selanjutnya adalah rapat dewan. Rapat dewan merupakan pertemuan yang terdiri atas sekelompok orang dengan latar belakang dan minat yang berbeda-beda untuk menyelesaikan satu masalah tertentu. Pada rapat ini, dalam pengambilan keputusannya selalu diupayakan dengan cara melalui konsensus atau kesepakatan bersama dan berusaha untuk menghindari pengambilan keputusan dengan melakukan voting. Yang terakhir ialah negosiasi. Dalam proses negosiasi terdapat sekelompok orang yang memiliki maksud, tujuan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Maka dari itu dalam proses negosiasi diharapkan di antara kedua belah pihak menemui suatu titik temu atau kesepakatan yang sangat menguntungkan bagi semua pihak. Kata kuncinya adalah bahwa masing-masing yang terlibat dalam bernegosiasi bisa saling menerima dan memberi, sehingga memberikan suatu kesepakatan yang baik dan saling menguntungkan untuk kedua belah pihak. Sedangkan menurut Strabel, rapat dapat dikelompokkan ke dalam 3 jenis. Yang pertama adalah rapat informasional. Pada rapat informasional merupakan suatu pertemuan di antara 2 orang atau lebih di suatu tempat yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi tertentu kepada peserta rapat bisnis. Informasi yang dapat disampaikan ialah dapat berupa informasi yang bersifat umum atau yang bersifat khusus seperti informasi strategik. Contoh untuk informasi umum ialah tentang disiplin kerja, tata cara pelayanan umum, dan persiapan kebutuhan ATK. Sedangkan untuk contoh informasi khusus atau yang strategik ialah adanya perubahan visi misi pada perusahaan, adanya pengembangan produk baru pada perusahaan, adanya rencana akuisisi perusahaan, dan lain-lain. Itu rapat motivasional. Rapat motivasional merupakan suatu pertemuan di antara 2 orang atau lebih di suatu tempat untuk memotivasi para peserta rapat bisnisnya dalam melakukan sesuatu. Contoh, di saat wabah yang sedang terjadi saat ini, seorang manajer pemasaran memberikan motivasi di sela-sela rapat yang mereka lakukan untuk meningkatkan motivasi dan juga memberikan semangat dan meningkatkan komitmen kepada para karyawan mereka. Terakhir ialah rapat partisipatif, merupakan suatu pertemuan di antara kedua orang atau lebih di suatu tempat untuk meningkatkan suatu partisipasi dalam rapat bisnis. Salah satu bentuk partisipasi rapat bisnis adalah kemampuan peserta rapat bisnis untuk mendengarkan dengan baik dengan penuh perhatian dan tidak menyela pembicaraan peserta rapat bisnis lain. Dengan begitu, diharapkan peserta rapat bisnis dapat memahami cara berpikir serta menghargai ide, gagasan, atau pandangan dari rapat bisnis lainnya. Kesempatannya, nama saya Yolarindi Kartika Sari, NIM 2018-210470. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan rapat bisnis. Untuk menghasilkan sebuah keputusan rapat bisnis yang baik dan pelaksanaannya berjalan dengan baik, tentunya diperlukan perencanaan sebaik-baiknya. Perencanaan yang baik tentu akan mempermudah pencapaian tujuan yang dikehendaki. Jadi, terdapat beberapa hal yang perlu dipersiapkan dan diperhatikan dengan baik oleh panitia penyelenggara rapat bisnis. Yang pertama yaitu undangan. Undangan rapat bisnis bagi peserta sebaiknya diedarkan beberapa hari sebelum rapat bisnis berlangsung. Misalnya,
seminggu sebelumnya dan dilengkapi dengan bahan-bahan yang akan dibahas dalam rapat bisnis tersebut. Yang kedua yaitu waktu dan tempat. Waktu dan tempat pelaksanaan rapat bisnis perlu dipastikan terlebih dahulu sebelum undangan diedarkan ke seluruh peserta rapat. Dalam hal ini, waktu menunjukkan tanggal, bulan, tahun, dan jam berapa rapat bisnis akan dilaksanakan. Sedangkan mengenai tempat, perlu dicantumkan secara jelas dan rinci. Yang ketiga yaitu berapa lama waktu rapat bisnis. Dalam hal ini menunjukkan waktu yang dimulai dan diakhirinya rapat bisnis. Penetapan waktu akan dimulainya dan diakhirinya sebuah rapat tentu sangat penting bagi para peserta rapat bisnis. Yang keempat yaitu pembawa acara. Pembawa acara diperlukan untuk memandu rapat bisnis agar berjalan dengan lancar. Pembawa acara harus memahami dengan baik sebuah agenda rapat bisnis. Yang kelima yaitu ketua panitia penyelenggara. Ketua panitia memberikan laporan atas pelaksanaan rapat bisnis. Misalnya, maksud dan tujuan rapat bisnis, jumlah peserta, dan bidang fungsional seperti departemen pemasaran, produksi, keuangan, dan lain sebagainya. Yang keenam yaitu jumlah peserta. Perlu dipastikan juga berapa jumlah peserta rapat bisnis yang akan diundang dalam rapat bisnis tersebut. Kepastian jumlah peserta berkaitan erat dengan jumlah kursi yang harus disiapkan, bahan-bahan rapat bisnis, kamar penginapan bila diperlukan, dan konsumsi yang harus disiapkan bagi peserta rapat bisnis tersebut. Yang ketujuh yaitu peserta yang diundang. Rapat bisnis bisa berasal dari berbagai divisi, departemen, atau bagian dalam dan luar perusahaan. Dalam hal ini perlu dipastikan bahwa nama peserta dan jabatan fungsional dalam suatu perusahaan. Yang kedelapan yaitu orang yang membuka dan menutup rapat bisnis. Pimpinan tertinggi suatu perusahaan, departemen, atau divisi fungsional diberikan kesempatan untuk membuka dan menutup secara resmi agenda rapat bisnis. Namun, dalam prakteknya, pejabat yang diundang untuk membuka dan menutup suatu rapat bisnis dapat dilakukan oleh pejabat yang berbeda. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Katanya, perkenalkan nama saya Firda Izzati Aula dengan NIM 2018-210-537. Di sini saya akan menjelaskan tentang perencanaan dalam rapat bisnis, yaitu yang ke-9 selanjutnya yaitu narasumber. Narasumber ini penunjukan siapa saja yang diminta untuk menjadi narasumber atau menyampaikan materi rapat bisnis, apakah berasal dari dalam ataupun dari luar perusahaan. Yang ke-10 yaitu alokasi waktu untuk narasumber. Berapa waktu untuk narasumber yang akan disampaikan materinya dalam rapat bisnis tersebut. Yang ke-11 yaitu waktu istirahat. Waktu istirahat ini yaitu sangat diperlukan bagi peserta untuk penyegaran kembali energi yang terkuras selama berjam-jam di ruang rapat bisnis agar dapat membantu memunculkan ide yang cerdas bagi kemajuan perusahaan ke depan. Yang ke-12 yaitu presentasi peserta. Presentasi peserta ini agar petugas yang diberikan tugas tersebut dapat mengecek kehadiran kembali. Yang ke-13 yaitu akomodasi. Akomodasi yaitu dalam hal bidang akomodasi mencakup kesiapan konsumsi, kesiapan penginapan, dan maupun kesuksesan dalam rapat bisnis tersebut. Yang ke-14 yaitu sound system. Sound system ini yaitu sebelum kegiatan rapat bisnis berlangsung, pastikan semua komponen sound system berfungsi dengan baik dan tidak ada yang bermasalah. Yang ke-15 yaitu komputer portable, LCD projector, dan flip chart. Ini merupakan ketersediaan media presentasi pada forum rapat bisnis tersebut, tentunya mempermudah para narasumber untuk dalam mempresentasikan materi yang telah mereka siapkan. Yang terakhir yaitu fasilitas pendukung lainnya atau merupakan toilet dan musola. Karena kegiatan rapat bisnis yang berlangsung cukup lama, maka ketersediaan fasilitas sangatlah membantu kebutuhan
peserta dalam rapat bisnis tersebut. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Judisha Mirza dengan NIM 2018-210578. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu pelaksanaan rapat bisnis. Setelah panitia penyelenggara melakukan berbagai persiapan rapat bisnis, langkah berikutnya adalah bagaimana melaksanakan rapat bisnis agar berjalan lancar dan efektif. Di sini efektivitas sebuah rapat bisnis sangat ditentukan oleh 3 komponen penting, yaitu dari kesiapan panitia penyelenggara, kesiapan narasumber, dan dari kehadiran serta keaktifan peserta dalam mengikuti kegiatan rapat bisnis tersebut. Lalu, salah satu fasilitas pendukung yang perlu disiapkan panitia penyelenggara rapat adalah pengaturan posisi tempat duduk atau layout. Di sini menurut Dobson ada beberapa pengaturan tempat duduk yang dapat digunakan untuk penyelenggaraan rapat bisnis. Antara lain, gaya persegi 4, bentuk huruf U, gaya ruang kelas, dan gaya melingkar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang gaya persegi 4. Di sini susunan tempat duduk yang berbentuk persegi 4 dapat digunakan untuk rapat bisnis dengan jumlah peserta rapat yang relatif terbatas. Samping itu, dengan jumlah peserta yang terbatas dimungkinkan interaksi yang lebih baik antar pesertanya. Oleh karena itu, susunan tempat duduk berbentuk persegi 4 tersebut lebih sesuai digunakan untuk rapat bisnis yang fokus pada pemecahan suatu masalah. Lalu ada bentuk huruf U. Susunan tempat duduk yang berbentuk huruf U ini lebih sesuai digunakan untuk jumlah peserta yang lebih banyak daripada bentuk persegi 4. Di sini memungkinkan narasumber lebih leluasa dan lebih mudah melakukan pendekatan secara tatap muka dengan setiap peserta yang ada dari berbagai sisi. Lalu ada gaya ruang kelas. Untuk susunan tempat duduk ini digunakan untuk rapat bisnis yang dihadiri oleh para peserta rapat bisnis dalam jumlah yang bisa mencapai ratusan orang. Dalam hal ini, pemanfaatan alat-alat visualnya seperti media presentasi sangat penting. Susunan tempat duduk yang bergaya ruang kelas memiliki keterbatasan, diantaranya langkah bergerak narasumber terbatas. Selanjutnya ada gaya melingkar. Di sini dari tempat duduk gaya melingkar ini memberikan peluang interaksi antar peserta menjadi lebih baik dan dalam jumlah yang relatif lebih sedikit. Gaya melingkar tersebut lebih sesuai digunakan manakala rapat bisnis dimaksudkan untuk melakukan penjajakan ide atau gagasan tertentu untuk bermanfaat bagi pengembangan perusahaan di kemudian hari. Lalu selain itu terdapat susunan layout atau tempat duduk juga dapat disusun dalam berbagai gaya atau bentuk lain. Di sini juga ada 4, yaitu gaya chevron, gaya modifikasi, gaya setengah melingkar, dan gaya kelompok. Baik, yang pertama ada gaya chevron. Layout tempat duduk dengan gaya chevron ini didasarkan dengan keleluasan bagi audiens untuk dapat lebih memusatkan perhatian atau fokus pada pembicara yang berada di depannya. Bentuk dari susunan tempat duduk dengan gaya chevron akan membentuk huruf seperti huruf V. Selanjutnya ada gaya modifikasi. Di sini layout tempat duduk dengan gaya modifikasi hampir sama dengan gaya chevron. Tapi perbedaannya di sini gaya modifikasi menempatkan baris tempat duduk di sisi tengah antara sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan. Secara umum tampilannya bersama dengan huruf V, jadi cuma ditambahi di tengahnya saja. Selanjutnya ada gaya setengah melingkar. Di sini untuk gaya setengah melingkar ini pada dasarnya memberikan keleluasan bagi pembicara untuk berinteraksi dengan audiensnya lebih dekat. Di sisi lain juga memberikan ruang gerak yang cukup bagi audiensnya, di mana pembicara menyajikan suatu interaksi di dalam ruang yang memungkinkan antara audiens berpindah tempat duduknya. Nah, modelnya ini seperti dari setengah lingkaran ya gaya duduknya. Selanjutnya yang terakhir ada gaya kelompok. Di sini gaya tempat duduk kelompok berdasarkan kelompok. Di sini contohnya seperti kelompok-kelompok kecil dibagi, ada audiens. Lalu selanjutnya ada kelompok audiensnya. Misalnya ada presenter, lalu ada kelompok audien di sebuah kursi yang telah disusun melingkar.
Di sini pengelompokan tempat duduk dengan melingkar pada umumnya banyak digunakan pada kegiatan pelatihan atau training yang memungkinkan untuk belajar mengenai kelompok-kelompokan suatu tim. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Restu Sugiarto dengan NIM 2018-210-636. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tindak lanjut rapat bisnis. Hasil kesepakatan rapat bisnis hendaknya kita dokumentasikan. Itu perlu, terutama hasil kesepakatan selama pembahasan topik, sesuai dengan agenda rapat yang telah kita setujui bersama. Tetapi semua dokumentasi tersebut perlu untuk kita tindak lanjuti ulang. Di sini tim perumus dalam pelaksanaan rapat bisnis akan menindaklanjuti apapun yang telah dirumuskan sementara selama rapat bisnis berlangsung hingga rapat bisnis tersebut selesai. Tindak lanjut rapat bisnis. Setelah rapat bisnis selesai, tim pengurus melakukan kompilasi semua bahan selama rapat bisnis tersebut berlangsung, termasuk dokumentasi seperti audio maupun visual. Apabila rapat bisnis tersebut melibatkan mitra bisnis perusahaan lain, maksudnya sudah selayaknya mitra bisnis tersebut kita berikan laporan akhir dari rapat bisnis yang kita lakukan bersama. Baik, itu saja. Terima kasih. Dari kelompok 8, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.